Hati-hati di jalan. Biba melambaikan tangannya saat anak-anak itu sudah masuk ke dalam bus dan bersiap untuk pulang. Tak lama bus tersebut melaju perlahan, hingga keluar dari pagar tinggi kediaman mewah itu. Hingga kini tinggallah Azam, Biba, Mira, Ayu, dan Revan di teras rumah. Kalau begitu aku juga pamit pulang, ucap Ayu seraya memakai tasnya. Biar aku antar, sahut Revan. Terima kasih, ucap Ayu lalu menoleh menatap Biba, Azam, dan Mira. Kalau begitu saya pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap ketiga orang itu secara bersamaan. Mira terus memperhatikan keduanya, dengan raut wajah penuh tanda tanya. Entah kenapa dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Situasi di mana seorang pria yang jatuh cinta kepadanya, nyatanya mundur secara perlahan. Sepertinya ada yang mulai merasa kehilangan, sahut Azam tiba-tiba, membuat Mira segera menoleh ke arahnya. Apa sih Zam? Dah aku juga mau pulang, assalamualaikum, ucap Mira lalu segera melangkah menuju mobilnya yang terparkir di halaman. Kini tinggallah kedua pasutri itu di sana. Azam meraih tangan sang istri dan langsung menggenggamnya dengan erat. Ayo masuk. Biba menoleh sambil menggelengkan kepalanya. Aku tiba-tiba lapar. Cari makan yuk. Hah? Lapar? Really? Tanya Azam tak percaya karena di dalam tadi Biba makan cukup banyak bersama anak-anak Kang. Ya, aku tiba-tiba ingat warung mie yang di ujung jalan sebelum lampu merah. Di sana, sayang, jaraknya memang cukup dekat jika kita ke sana menggunakan kendaraan. Tapi kamu kan tidak bisa naik mobil sekarang. Kita masak di dalam saja ya. Aku bisa kalau cuma mie instan, bujuk Azam. Dengan raut wajah kesal, Biba kembali menggeleng. Aku mau buatan yang punya warung itu, ada sawi-sawinya. Biba, aku juga bisa buat yang ada sawi-sawinya. Mau sawi apa? Sawi putih, hijau, atau sawi pahit? Semua pasti ada di kulkas, bujuknya lagi. Mata Biba memicing tajam, seraya menepuk pundak sang suami. Mas, apa? Azam nampak gugup saat melihat ekspresi wajah sang istri. Aku mau makan di warung Mindo, sekarang bisa, pintanya lagi. Siap bisa. Kalau begitu kita harus mencari kendaraan alternatif atau mungkin jalan kaki ya, hahaha. Biba menunjuk ke arah garasi mobil papa mertuanya. Tadi aku lihat di dalam sana ada sepeda. Mas bisa dong mengendarai sepeda. Seolah sudah hafal dengan mimik wajah dan suara penuh penekanan sang istri. Azam tak lagi menjawab apapun kecuali anggukan kepala. Selama perjalanan pulang, Revan terlihat mulai bisa mengakrabkan diri dengan Ayu. Mereka mengobrol tentang banyak hal, dan tentu saja hal yang mereka bicarakan adalah hal positif. Jadi selain jadi pekerja sosial untuk membantu anak-anak jalanan, kamu juga penulis. Wah hebat. Ayu tertunduk malu saat mendengar pujian dari Revan. Alhamdulillah, dari hasil royalti buku, sedikit-sedikit saya bisa membahagiakan orang tua dan berbagi ke anak-anak jalanan. Berbagi tidak harus menunggu mapan dulu kan? Yang penting niatnya, insya Allah pasti ada saja rezekinya. Revan kembali menganggukkan kepalanya paham. Kalau begitu, aku akan mengirim sedikit uang untuk anak-anak. Revan menyodorkan ponselnya kepada Ayu. Tolong catat nomor ponsel kamu di sini. Aku harus menghubungi kamu untuk mengirimkan uang. Masya Allah, terima kasih Kak Revan. Ayu segera meraih ponsel itu dan menulis nomor ponselnya di sana. Ayu selalu antusias jika ada orang yang ingin berbagi kepada anak-anak. Sama sepertinya. Setelah selesai, dia segera menyerahkan ponsel itu kepada Revan. Biasanya uang tersebut saya pergunakan untuk memperbaiki bangunan sekolah, membayar listrik, air, dan membeli perlengkapan Aku percaya kepadamu. Sanggahnya sejenak Revan ke arah Ayu. Kamu tidak perlu menjelaskan secara detail, karena apa yang kamu lakukan sekarang sudah mencerminkan jika kamu wanita yang tulus. Ayu hanya tersenyum lalu kembali ke posisi duduknya melihat keluar jendela.
Pipa memeluk sang suami dengan erat, dengan diterangi lampu jalan. Asam mengayuh sepeda itu dengan santai dan sangat berhati-hati. Untung saja jalanan kompleks perumahan mewah itu tidak terlalu ramai. Jadi mereka bisa menikmati pemandangan malam bersama. Mas Asam kok tidak bisa mengendarai motor? Cukup aneh karena Mas bisa mengendarai mobil dan juga sepeda. Tanya Bibah yang sejak awal sudah merasa penasaran. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi aku pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga membuat mama trauma. Beliau takut kehilangan aku sama seperti dulu kehilangan Asura. Sejak saat itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengendarai motor lagi. Jelas Asam seraya terus mengayuh sepedanya. Bibah mengangguk saat rasa penasarannya terjawab sudah. Pantas saja. Masih banyak hal tentang kamu yang tidak aku ketahui. Sepertinya kita butuh banyak waktu untuk saling bercerita tentang masa lalu. Di depan sana Asam terkekeh seraya melirik ke belakang sebentar lalu kembali fokus melihat jalanan. Kisah masa lalu apa yang ingin kamu dengar? Apa kamu mau tahu berapa banyak wanita yang ingin berada di posisimu sekarang? Raut wajah Bibah tiba-tiba berubah menjadi datar. Ih, Mas Asam, buat kesal saja, ucapnya sambil mencubit pinggang sang suami. Au, sakit sayang, maaf aku hanya bercanda. Jelas-jelas aku hanya mencintaimu, tapi kamu masih saja cemburu. Saat seorang wanita mencintai dengan hati, maka dia akan cemburu bahkan kepada masa lalu yang telah terlewati. Tiba-tiba aku berpikir tentang poligami yang diperbolehkan dalam Islam, tapi membayangkannya saja aku tidak siap. Kira-kira apa Mas akan melakukannya kelak? Hus, jangan bicara seperti itu. Dengarkan aku baik-baik. Jika bukan kamu, maka tidak akan ada lagi wanita lain dalam hidupku. Aku berjanji akan menggenggam tangan kamu sampai ke jannah. Setiap sholat, hal itu yang selalu aku minta. Jelas Asam seraya terus mengayuh sepedanya. Bibah menarik senyuman tipis lalu mempererat pelukannya di pinggang sang suami. Insya Allah. Situasi kembali hening di antara keduanya. Hingga akhirnya sepeda yang dikendarai Asam sampai di depan warung yang dimaksud Bibah. Namun kenyataan tak sesuai ekspektasi mereka di awal. Asam menoleh ke belakang, melihat sang istri yang terlihat kecewa. Yah, tutup, lalu bagaimana? Bibah menghela napas panjang dengan raut wajah sendu. Apalagi, kita pulang saja. Melihat ekspresi wajah sang istri, membuat Asam tidak tega. Sejenak dia nampak berpikir hingga akhirnya turun dari sepeda. Diikuti Bibah yang juga ikut turun. Mas mau ngapain? Mungkin yang punya warung masih terjaga dan bersedia membuatkan kamu mie. Tunggu di sini sebentar, ucap Asam lalu melangkah menuju pintu samping warung itu. Sementara Bibah menunggu di samping sepeda. Assalamualaikum, ucap Asam seraya mencoba mengetuk pintu berkali-kali. Beberapa kali dia mengulang salam seraya mengetuk pintu hingga akhirnya seorang pria berusia 40 tahunan keluar. Berdiri di ambang pintu sambil menatap bingung ke arah Asam. Ada perlu apa ya? Ini, istri saya sedang mengidam ingin makan mie buatan bapak. Apa bisa saya minta tolong bapak buatkan satu mangkok saja? Pinta Asam ragu-ragu. Ya gimana ya mas, saya sudah lelah seharian ini. Mata saya juga sangat mengantuk. Saya butuh Ucapan bapak itu menggantung di udara saat melihat Asam mengeluarkan beberapa uang pecahan 100.000 dari dalam dompetnya. Saya akan bayar 500.000 untuk satu mangkok mie dan waktu istirahat bapak, bisa? Bapak itu meraih uang tersebut dari tangan Asam. Saya memang butuh istirahat. Tapi saya lebih butuh uang sih. Bentar ya, saya buka warung dulu. Oke, terima kasih. Asam berbalik memandangi sang istri dari kejauhan. Dia mengangkat kedua jempol tangannya sebagai kode jika bapak itu setuju membuat mie untuk Bibah. Mobil yang dikendarai Revan akhirnya sampai di halaman rumah Ayu. Saat Ayu turun dari mobil, Revan pun segera menyusul. Terima kasih karena sudah mengantar saya. Sampai jumpa kapan-kapan, ucap Ayu ramah. Sama-sama, ya sudah masuklah. Aku akan pergi setelah kamu masuk ke dalam.
ucap Revan lalu kembali tersenyum lebar. Baiklah, kalau begitu saya masuk dulu. Assalamualaikum. Ayu segera berbalik, melangkah menuju teras rumahnya. Revan terus memandangi kepergian Ayu. Hingga beberapa detik kemudian dia ingat sesuatu yang ingin dia tanyakan. Ayu, mendengar suara Revan membuat Ayu menghentikan langkahnya. Dia berbalik memandangi Revan dari jarak beberapa meter. Ya, kenapa? Apa kamu sudah dijodohkan atau mungkin sedang dekat dengan seorang pria? Ayu mengkerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan Revan. Beberapa detik kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak keduanya, kenapa? Revan tersenyum lebar saat mendengar jawaban Ayu. Tidak apa-apa, senang bisa mengenal wanita sebaik kamu, Ayudhya. Ayu segera menundukkan pandangannya saat mendengar jawaban Revan. Gadis itu seperti salah tingkah sendiri. Saya masuk dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Revan menghela napas panjang seraya memandangi kepergian Ayu.